Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada saat ini kita senantiasa masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama nikmatul iman wal Islam, di mana kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman kepadanya, dan juga di mana kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang termasuk dalam golongan agamanya, yakni agama Islam. Nikmat kedua yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat wal afiat, di mana jasmani kita dijadikan oleh Allah jasmani yang sehat. Kita masih bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita sehari-hari sebagai manusia, layaknya manusia pada umumnya. Dan juga rohani kita masih diberikan kesempurnaan oleh Allah, di mana kita masih melakukan kewajiban-kewajiban kita, yaitu hablum minallah, atau yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga pada saat ini kita masih bisa melakukan kewajiban kita di bulan Ramadan, yakni melaksanakan puasa. Puasa yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah harapan yang sangat besar dari kita. Dan semoga puasa yang kita lakukan tidak hanya puasa yang formalitas atau puasa yang hanya mengharapkan pujian dari orang lain atau mengharapkan sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin, mari kita bersama menjaga niat kita agar kita termasuk orang-orang yang diterima puasanya oleh Allah, sehingga kita diberikan predikat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut, orang yang mau melakukan puasa adalah orang-orang yang takwa. Oleh karenanya kaum muslimin, mari kita jaga niat kita dengan baik. Kita jaga niat kita semata-mata karena Allah, agar kita benar-benar diberikan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mampu ke dalam level tersebut, maka dosa kita pun akan diampuni oleh Allah, baik dosa yang telah kita lakukan maupun dosa yang akan datang, yakni dosa-dosa kecil, seperti yang dihaditskan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, yang artinya kurang lebih, barang siapa yang berpuasa semata-mata karena iman kepada Allah, mengharapkan ridho dari Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga dosa-dosanya yang akan datang, yakni dosa-dosa kecil yang telah dikerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah, di zaman ini kita memasuki era digital, yakni di mana
semua orang menghadapi gadgetnya atau handphonenya, yang dari situ mereka mampu mengakses kebelahan dunia yang lain. Dan dari situ pula sumber-sumber, baik itu sumber-sumber pahala maupun sumber-sumber dosa berkeliaran. Mulai dari kita mengetik, mengirimkan, mengeser atau mendownload, semua ada manfaat dan juga ada madharat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, lebih baiknya kita berhati-hati dalam menggunakan apapun itu sumbernya dari handphone kita. Jangan sampai, utamanya di hari atau di bulan Ramadan ini, kita niat daripada puasa kita menjadi sia-sia hanya karena dosa-dosa kecil yang kita perbuat dari handphone kita, fitnah-fitnah yang kita sebarkan dari handphone kita. Jadikan handphone kita tersebut bermanfaat bagi kita, utamanya di bulan Ramadan ini. Sekali lagi, jangan sampai apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan sia-sia hanya karena satu kesalahan kecil, yakni salah dalam niat kita mengoperasikan handphone yang ada di tangan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena Nabi pun bersabda, tidak sedikit dari orang-orang yang mengerjakan puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya itu. Tidak mendapatkan pahala dari Allah, hanya mendapatkan lapar dan juga haus di dunia saja. Oleh karenanya, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada kaum muslimin pada umumnya, mari kita benar-benar menjaga niat kita, menjaga niat puasa kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah, benar-benar mendapatkan pahala dari Allah, benar-benar mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yakni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa pertolongan, berupa petunjuk. Dan semoga kita dijauhkan dari dosa dan maksiat, dan nanti di akhirat insya Allah semoga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah di dalam surganya, dan semoga kita dikumpulkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.